Yap, kembali di Cewek Blasteran Tokidoki Bosoto Roshiagode Dereruto Narino alias Sang. Yap, seperti sebelumnya, gue bakal membahas kelanjutan atau spoiler episode keduanya. Yap, sebelumnya gue sempat membahas masa lalu si Alia sampai dia itu tertarik dengan si Kuse. Nampaknya gitu ya, kena skip atau dihilangkan di episode keduanya. Ya menurut aku sih nggak dihilangin, itu mungkin aja bakal ditayangin di lain episode gitu kan, karena masa lalu itu nggak bakal hilang kalau belum ada yang gantiin gitu. Ya bakal bercerita mengenai persaingan antara dua bini si Kuse, cewek blasteran versus adik centil gitu. Dimana identitas asli dari Yuki itu sendiri adalah adik kandung dari si Kuse. Yap, mereka menyembunyikan identitas asli mereka di sekolah sebagai saudara. Itu karena masalah keluarga yang sudah berpisah. Bokap dan nyokap mereka udah bercerai gitu kan, dimana si Yuki ini ikut dengan nyokap sedangkan Masachika sendiri ikut bokapnya yang sekarang berada di luar negeri. Yap, kita awali dari si Yuki meminta bantuan pada Kuze untuk membantunya merapikan barang-barang milik sekolah yang ada di gudang bersama si Alia. Karena ketua OSIS mereka yang sekarang itu sangat sibuk banget gitu, sehingga dia meminta Yuki dan Alia sebagai humas dan bendahara. Yuki sendiri bertindak sebagai humas dan Alia sendiri bertindak sebagai bendahara OSIS gitu. Gimana Yuki ini meminta bantuan si Kuze, abangnya gitu ya, untuk merapikan alat-alat atau barang milik sekolah. Sembari mereka berdua, Alia dan Yuki ini bersaing gitu untuk mendapatkan perhatian dari si Kuse di dalam gudang gitu. Sembari ketua OSIS yang bernama Kensaki Toya ini meminta Kuse mempertimbangkan lagi untuk join ke OSIS. Karena si Kuse ini cukup cakap dan berpengalaman kalau mengurus sesuatu gitu, karena dia itu mantan OSIS. Kita juga bakal diperlihatkan persaingan dua cewek elit, Alia dan Yuki. Bisa dibilang kencan kakak beradik gitu, gimana mereka itu satu frekuensi gitu, satu hobi yang sama, yaitu suka nonton. Dan Yuki ini mengundang Alia juga untuk join mabar bertiga, yaitu makan ramen super pedas gitu. Dengan tujuan Yuki ini ingin melihat Alia tersiksa atau kepedasan. Dan Alia dengan bodohnya gitu menyetujui hal tersebut, meskipun si Kuse memperingatkan si Alia untuk tidak menyetujui tantangan tersebut. Namun si Alia dengan kepala batunya gitu ya, menyetujui saran dari Yuki untuk join makan ramen pedas level dewa gitu. Gimana menu tersebut merupakan menu terpedas di kedai tersebut, sehingga membuat si Alia ini kepanasan, keringat bercucuran, sehingga dia itu nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu, saking pedasnya itu ramen gitu. Namun rasa pedas yang dirasakan Alia itu hilang gitu seketika ketika Masachika membelikan es krim yang menjadi kesukaan si Alia, karena dia itu suka makanan manis gitu kan. Sembari mereka berdua kencan gitu, dimana si Kuse ini membantu Alia membeli sebuah baju gitu. Dimana Alia ini salting parah gitu saat si Kuse ini memuji kecantikan Alia saat memakai pakaian apapun yang dipakai Alia. Yap, kita juga bakal diperlihatkan ada tamu yang tadi undang, dimana Yuki sendiri itu tiba-tiba datang ke rumah Kuse, karena pada waktu itu si Kuse tengah mengantar Alia pulang gitu ke rumahnya, karena udah larut malam gitu. Dan Yuki sendiri itu meminta untuk bermalam di rumah abangnya sembari mereka berdua itu mabar gitu. Karena kedua kakak adik ini satu frekuensi, yaitu suka nonton gitu kan. So itu aja yang bisa aku bahas di spoiler episode kedua. Moga-moga nggak di skip gitu ya. So sampai jumpa di video berikutnya. Ja, matanya.